Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin sharing buat kalian tentang persyaratan pemberkasan CPNS. Nah, aku sharing dulu untuk yang pengalaman aku kemarin. Aku pengadaan tahun 2018 CPNS-nya. Dan pengumuman terakhirku itu pada tanggal 31 Desember tengah malam teman-teman. Itu baru keluar pengumuman bahwa aku lolos menjadi seorang CPNS. Untuk surat pemberkasan dari instansi yang aku lamar itu keluar pada tanggal 10 Januari. Jadi waktu pemberkasan aku ada waktu 10 hari pada waktu itu. Dan beberapa instansi itu pengumumannya berbeda teman-teman, tidak sama untuk tanggal pengumuman pemberkasannya. Jadi tergantung instansi yang kalian lamar. Nah, untuk berkas-berkas yang harus kita siapkan itu apa aja sih? Akan aku share di video ini. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe. Silahkan bunyikan loncengnya biar kalian selalu dapat notifikasi kalau aku upload video. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yuk langsung kita lihat aja untuk syarat-syarat pemberkasan CPNS. Kira-kira kalian yang harus dipersiapkan apa aja sih? Yuk kita lihat aja. Oke teman-teman, yang aku kemarin ya, yang pertama itu dokumen yang dipersyaratkan untuk pemberkasan usul penetapan NIP CPNS tahun 2018. Itu kemarin yang pertama surat lamaran, ditujukannya kepada bupati kalau kalian daftar di Pemda, terus kepada menteri kalau kalian daftar di kementerian, seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua pas foto terbaru, jumlahnya pas aku itu 8 lembar, foto berwarna dengan background merah ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pas foto tersebut. Nah, 2 lembar itu ditempel pada daftar riwayat hidupnya. Terus yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP dan atau fotokopi surat keterangan perekaman EKTP yang masih berlaku dan dilegalisir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kota. Itu kemarin jumlahnya juga 3 rangkap. Terus yang keempat, fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai, itu jumlahnya juga 3 rangkap teman-teman. Dengan keterangan, ijazah dan transkrip nilai akhir yang dipersyaratkan sebagaimana formasi yang dilamar. Jadi, ijazah harus sesuai dengan formasi yang kalian lamar kemarin teman-teman. Jangan sampai kalian daftar formasi tapi dengan ijazah yang tidak dipersyaratkan ketika pengumuman CPNS kemarin. Jadi itu akan menyalahi. Terus yang kedua, tanda tangan dan stempel harus asli. Ini yang dimaksud tanda tangan pejabat yang melegalisir. Nah, itu harus asli, nggak boleh scan-scanan. Kemudian untuk ketentuan legalisasi, siapa sih yang berhak untuk melegalisasi ijazah kita? Nah, ini aku kasih untuk legalisasi ijazah sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku, yaitu Permendiknas nomor 59 tahun 2008 sebagai berikut. Jika jenjang pendidikannya SD, SMP, SMA, dan SMK, pejabat yang berwenang melegalisir adalah kepala sekolah yang bersangkutan untuk sekolah negeri, kepala dinas atau kepala bidang atau kepala bagian atau kepala subdinas atau yang setingkat untuk sekolah swasta. Kemudian kalau untuk universitas atau institut, pejabat yang berwenang melegalisir adalah rektor, dekan, pembantu dekan bidang akademik. Yang ketiga, untuk sekolah tinggi, pejabat yang berwenang melegalisir adalah ketua atau pembantu ketua bidang akademik. Yang keempat, akademik atau politeknik, yaitu yang berwenang adalah direktur atau pembantu direktur bidang akademik. Terus yang kelima, perguruan tinggi atau PT Agama Islam, berarti pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang dan berkompeten pada Kopertis. Yang keenam, perguruan tinggi swasta atau PTS, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Pejabat yang berwenang melegalisir adalah
Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Agama yang bersangkutan pada kantor wilayah agama atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan Direktur, Sekretaris Direktur Jenderal Bimas YPS. Nah, untuk ijazah pendidikan di luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2. Bagi ijazah perguruan tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 184/5/2001 tanggal 23 November 2001 harus sudah disahkan oleh Kopertis setempat. Bila mana terjadi kerusakan atau salah data dalam ijazah, misal sobek, foto lepas atau diganti, tanggal lahir salah, ejaan nama salah, dan sebagainya, wajib meminta surat ralat dari sekolah negeri kepada kepala sekolah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota tempat lulus yang bersangkutan. Bila sekolah swasta, dibuatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Terus kemudian bila ijazah hilang, harus melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari kepala sekolah negeri diketahui Kepala Dinas Pendidikan tempat lulus yang bersangkutan. Atau bila sekolah swasta dibuatkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Wajib disertai daftar nilai ujian ijazah yang hilang tersebut. Terus kemudian untuk ijazah perguruan tinggi, pengganti ijazah dikeluarkan oleh rektor masing-masing perguruan tinggi. Untuk legalisasi ijazah disesuaikan dengan pendelegasian wewenang pada perguruan tinggi masing-masing perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 59 tahun 2008. Itu untuk legalisasi ijazah ya teman-teman. Ini yang pas tahun aku kemarin, itu ada keterangan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kelima, daftar riwayat hidup atau DRH. Daftar riwayat hidup diisi atau ditulis tangan sendiri dengan huruf balok atau kapital menggunakan tinta hitam, ditandatangani di atas materai, dan ditempel pas foto ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah pada pojok kanan atas lembar pertama. Nah, ini daftar riwayat hidup itu biasanya juga dikasih formnya dari instansi yang kalian lamar. Biasanya nanti udah ada, kalian tinggal download, terus kalian tulis di kertas folio teman-teman. Kalau aku kemarin pakai kertas folio. Terus yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, ini kemarin banyak yang tanya, Mbak, apakah aku perlu untuk membuat SKCK terlebih dahulu? Ibaratnya nyicil, dia tuh mau nyicil buat SKCK. Saran aku jangan dulu, mending nunggu pengumuman resmi dari instansi yang kalian lamar. Kenapa? Karena seperti yang pengalaman aku kemarin, aku itu kemarin adalah nyicil, ceritanya itu nyicil buat SKCK dulu. Nah, karena kan aku domisilinya nggak di kota tempat sesuai KTP aku, jadi aku nyicil buat SKCK dulu. Dan di situ ternyata ada perihalnya teman-teman. Di SKCK itu ada perihal, kalian harus isi apa. Nah, waktu itu aku juga bingung mau isi apa. Terus di perihal pada SKCK itu harus sesuai dengan ketentuan dari persyaratan pemberkasan di instansi kalian. Jadi perihalnya harus disamakan persis dengan instansi yang kalian lamar teman-teman. Kemudian SKCK itu diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat Polres, di mana peserta berdomisili dengan ketentuan jumlah dokumen 1 lembar asli SKCK dan 2 rangkap fotokopi legalisir dengan tanda tangan asli atau basah dan stempel asli atau basah. Nah, setelah nanti SKCK jadi, kalian fotokopi terus langsung dilegalisir teman-teman. Jadi nanti yang dikumpulkan itu yang asli sama yang legalisirnya juga. Legalisir harus tanda tangan asli juga, tanda tangan basah, serta stempelnya pun juga harus stempel yang basah. Terus untuk perihalnya itu beda-beda, setiap instansi beda-beda teman-teman. Silahkan kalian sesuaikan dengan instansi yang kalian lamar nanti. Terus untuk tanggal SKCK-nya itu nanti juga tergantung instansi yang kalian lamar. Terus kemudian yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau ini
masing-masing 1 lembar asli dan 2 rangkap fotokopi legalisir dengan tanda tangan dan stempel asli, lengkap dengan nomor surat keterangan dan tanggal surat yang menyatakan sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau surat keterangan ini kalian nanti juga sama seperti SKCK, nanti di situ ada perihalnya itu untuk apa, disesuaikan aja dengan instansi yang kalian lamar. Terus nanti setelah suratnya jadi, kalian pasti harus fotokopi, terus dilegalisir lagi, ditandatangani oleh dokter. Biasanya dokternya itu harus dokter yang mempunyai nomor induk pegawai atau NIP, kayak gitu teman-teman. Kemarin aku kayak gitu. Terus di stempel juga basah, terus dikasih nomor surat di rumah sakitnya itu. Terus yang ke-8, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Masing-masing 1 lembar asli dan 2 rangkap fotokopi legalisir dengan tanda tangan dan stempel asli, lengkap dengan nomor surat keterangan dan tanggal surat yang menyatakan negatif terhadap narkotika. Ini biasanya nanti satu rangkaian dengan yang surat sehat jasmani dan rohani. Terus yang ke-9, surat pernyataan 5 komitmen. Nah, surat pernyataan sesuai ketentuan Peraturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018. Itu bisa kalian download sendiri teman-teman. Kalian download untuk Peraturan Kepala BKN nomor 14 tahun 2018. Diisi sesuai dengan contoh. Kalau aku kemarin diketik pakai komputer, terus dicetak menggunakan kertas HVS ukuran folio, terus ditandatangani di atas materai. Kemudian 10, surat pernyataan bersedia tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas. Itu jumlahnya 3 rangkap. Terus yang ke-11, dokumen pendukung lainnya. Yang pertama, untuk formasi tenaga kesehatan nih. 1. Fotokopi legalisir STR atau surat tanda register. STR yang masih berlaku sejumlah 2 rangkap dengan tanda tangan dan stempel harus asli teman-teman, bukan scan atau spesimen, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dan 1 lembar fotokopi. Untuk STR dokter atau dokter gigi dari Konsili Kedokteran Indonesia atau KKI. Untuk STR farmasi dari Komite Farmasi Nasional atau KFN. Untuk STR kesehatan lainnya dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI dan atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi atau MTKP. 2. Untuk formasi khusus disabilitas, surat keterangan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang menerangkan jenis atau tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar dengan ketentuan 1 lembar asli dan 2 rangkap fotokopi legalisir, tanda tangan dan stempel harus asli. Kemudian untuk yang formasi khusus kumlot atau lulusan terbaik nih teman-teman, fotokopi legalisir sertifikat atau bukti akreditasi universitas dan program studi terakreditasi A, jumlahnya 3 rangkap. Sertifikat atau bukti akreditasi PTN maupun PTS oleh BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia apabila dalam ijazahnya tidak tercantum status akreditasi. Nah, jadi di ijazah itu kan kadang ada yang di situ mencantumkan nilai akreditasi universitas, ada yang enggak. Terus yang jelas tanda tangan dan stempel harus asli, disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, formasi tenaga guru dengan sertifikat pendidik. Nah, fotokopi legalisir sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kemendikbud atau Kemenristekdikti dan atau Kemenak yang valid dan linear. Jumlahnya 3 rangkap. Keterangannya, tanda tangan dan stempel harus asli dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, surat keterangan perbedaan atau kesalahan data atau data tidak sesuai antara ijazah dan KTP atau dokumen lain. Ini jika dibutuhkan saja ya teman-teman. Jadi misal nama kalian di ijazah dan di KTP itu ada yang beda. Nah, itu kalian butuh form yang ini. Untuk yang form ini, format surat dapat diunduh atau di-download pada instansi yang kalian lamar dan diisi sesuai dengan contoh. Diketik dengan komputer, dicetak menggunakan kertas folio, ditandatangani di atas materai.
Oke, jadi saran aku gini teman-teman, setelah udah aku jelasin tadi semuanya, untuk pas pemberkasan aku tahun 2018 kemarin, yang aku siapin adalah yang udah aku jelasin tadi. Jadi buat kalian yang udah yakin nih lolos menjadi ASN tahun ini dan kalian bisa mengalahkan pesaing kalian, yang kalian perlu untuk cicil atau yang perlu kalian siapkan dari sekarang itu ijazah kalian legalisir dulu. Biasanya musim kayak gini banyak yang legalisir di kampus teman-teman. Nah, kalian bisa nyicil untuk legalisir dulu. Terus yang kedua, untuk membuat SKCK saran aku jangan membuat dulu. Terus yang lainnya menunggu pengumuman dari instansi aja teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan semoga kalian bisa lolos menjadi ASN tahun ini, bisa melakukan pemberkasan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.